Pemirsa Industri dan Produk Tekstil Indonesia meminta pemerintah agar memberikan stimulus moneter lebih panjang pada tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk memulihkan kembali ekonomi akibat resesi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Industri dan Produk Tekstil Indonesia meminta pemerintah agar memberikan stimulus moneter yang lebih panjang pada tahun 2020. Hal ini dilakukan guna memulihkan kembali ekonomi sektor TPT dalam negeri akibat kondisi resesi yang disebabkan pandemi COVID-19. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia mengungkapkan bahwa industri TPT diprediksi membutuhkan waktu akhir tahun 2021 untuk memperbaiki kondisi pasca wabah pandemi. Untuk itu pihaknya berharap memperoleh relaksasi kredit panjang sesuai rekomendasi APindo. Sementara itu, stimulus bidang moneter lain berupa pembayaran dengan mata uang dolar Amerika juga telah dilonggarkan hingga pertengahan tahun depan. Pasalnya, relaksasi tersebut diberikan sebelum kemunculan virus corona yang telah mengganggu kelangsungan hidup industri tekstil. Adapun pihak asosiasi meminta pemerintah untuk segera membuah pola pikir dengan mengutamakan penguatan pasar di tanah air dibandingkan melakukan perdagangan bebas, sekaligus mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 mengenai impor TPT. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kali ini mengenai optimisme industri tekstil, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Agus Wibowo Purnomo, Corporate Strategic Development PT Citra Menara Mas. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak Agus? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review Pak Agus. Terima kasih. Ya, saya ingin kemudian mengenal lebih dalam mengenai PT Citra Menara Mas. Mungkin Anda bisa jelaskan sedikit historikalnya. Ya, PT Citra Menara Mas ini didirikan pada tahun 2000, Pak. Awalnya dari CP Citra Menara Mas. Kemudian kita ini bergerak di bidang industri benang. Nah, tapi benangnya kita spesial ke arah benang industri yang biasa dipakai untuk menjahit karung, kemudian clothing bag-nya, industrial bag seperti itu. Untuk saat ini kapasitas kami ada di 180 ton setahun. Dan kami sudah berubah dari CP menjadi PT. Customer kami mulai dari perusahaan-perusahaan besar di nasional maupun juga ada kita sudah merambah ke pasaran ekspor, Pak. Baik, artinya pasarnya selain domestik ada juga pasar yang dirambah yaitu adalah pasar internasional. Baik, pada awal didirikan, mungkin Anda bisa sampaikan sedikit inisiatornya seperti apa, kemudian memilih akhirnya untuk masuk ke industri benang untuk industri. Awalnya pendiri dari perusahaan ini itu temanku ya Pak, 3 orang. Nah, mereka itu memang sudah jualan benang secara individual. Kemudian ada tawaran untuk kerjasama membuat perusahaan manufaktur, yaitu pabrik benang ini. Sehingga didapatkan keuntungan bisa lebih tinggi, yang semua dari distributor, kemudian sekarang menjadi produsen. Baik, dan akhirnya sekarang sudah memiliki banyak karyawan begitu ya, sudah berdiri dari tahun 2000, tadi Anda sampaikan ya? Tahun 2000, benar Pak, Baik. sudah 20 tahun kita. Iya, tahap penting yang harus dilakukan pada saat mendirikan bisnis di industri benang khusus untuk industri. Pada saat itu apa yang harus dilakukan Pak Agus? Tentunya kita harus survei market dulu Pak ya, yang pasti ya. Nah, kebetulan ini pendiri perusahaan kan memang sudah bergerak di bidang benang, jualan secara individual. Jadi mereka untuk survei marketnya sudah bagus. Kemudian setelah itu baru dipikirkan untuk produksinya. Nah, untuk desain produksi dan lain sebagainya ini di awal masih dikerjain sendiri Pak. Masih belum ada profesional yang masuk. Jadi waktu itu masih lebih ke arah seperti perusahaan kecil, perusahaan keluarga begitu mungkin ya. Baik, dan sekarang manajemennya kemudian sudah banyak merekrut di luar keluarga begitu ya? Iya, benar Pak. Baik, oke, research and development dari produknya sendiri. Mungkin Anda bisa sampaikan lebih detail Pak Agus, bagaimana sebetulnya dari benang-benang yang diproduksi oleh PT Citra Menara Mas ini akan secara efektif dan secara maksimal diserap oleh market? Benang ini kita selalu melakukan R&D, Research and Development. Ini kita selalu melakukan pengembangan terhadap produk baru, Pak. Jadi terakhir yang paling canggih ini adalah benang kita bisa larut dalam air. Nah, siapa yang pakai? Ini adalah konsumen kita yang ada di Jepang, Pak. Dia itu dipakai untuk menutup saknya semen.
Kenapa pakai sak ini dan kenapa pakai benang saya yang bisa larut dalam air? Itu karena kalau di Jepang sana tingkat efisiensi produksi harus tinggi, Pak ya. Tingkat efisiensi kerjanya harus tinggi. Nah, untuk itu kalau satu semen dibuka kemudian dituang itu butuh waktu, Pak. Jadi keseluruhan saknya sama benangnya sama semennya dimasukin ke mesinnya. Nanti dicampur air untuk saknya dan benangnya bisa larut gitu. Baik, ya. Mengapa research and development ini menjadi satu hal yang sangat penting, Pak Agus, mengingat apakah memang ini berdasarkan dari persaingan yang memang cukup ketat di industri ini atau seperti apa? Kalau persaingan di industri ini, kalau di Indonesia sendiri tidak terlalu banyak, Pak. Karena perusahaan seperti ini hanya beberapa saja di Indonesia. Namun, kendala di kita itu gini, Pak. Pemakaian benang ini nggak banyak, meskipun marketnya luas sekali. Nah, otomatis kita harus expand ke bidang-bidang yang lain, gitu. Baik, ya. Pada saat Anda memasarkan produk yang baru lah begitu, setelah Anda melakukan research and development dan lain sebagainya, jadilah kemudian sebuah produk yang siap dipasarkan kepada market. Tanggapannya dari market sendiri seperti apa, Pak Agus? Oke, pada basicnya, pada dasarnya, kita ini perusahaan yang 90% ordernya adalah custom, Pak. Jadi berdasarkan permintaan dari customer. Baik. Begitu. Ya, artinya... Sehingga kalau kita ada produk R&D baru, ada produk baru, tentu saja kita akan perkenalkan ke customer existing juga. Tapi biasanya produk baru ini adalah permintaan dari salah satu customer kita. Baik, jadi hampir 100% dijamin bahwa memang produknya ini akan diserap oleh market karena customize begitu ya? Yes, benar, Pak. Baik, ada semacam apa evaluasikah yang kemudian disampaikan atau input lah disampaikan oleh market sendiri setelah perusahaan Anda sendiri memproduksi barang ataupun produk yang memang dibuat berdasarkan custom, artinya berdasarkan request dari klien, tapi kemudian setelah dibuat ada input dan lain sebagainya, itu sudah biasa ya? Sudah biasa, Pak. Itu pasti kita improve terus, Pak. Baik. Ya, Pak Agus, yang sempat dialami oleh perusahaan Anda sendiri dalam arti kendala ataupun mungkin tantangan untuk bisa melakukan ekspansi pasar di pasar domestik katakanlah, ataupun mungkin pasar internasional, seperti apa? Tentunya kita ini susah di kompleksitas produksinya, Pak. Jadi produk kita ini sangat banyak sekali karena kan berdasarkan permintaan konsumen. Dan antara satu konsumen dengan konsumen lain itu bisa hanya ordernya kecil, bisa juga ordernya dalam jumlah besar. Sehingga kita mesin otomatis harus banyak sekali, Pak. Ya, oke. Mengenai perbedaan karakteristik konsumen di dalam negeri dan juga konsumen yang Anda cater sekarang, yaitu adalah di luar negeri. Secara karakteristik dari produk yang harus dipenuhi itu seperti apa sih, Pak Agus, bedanya? Biasanya kalau yang di luar negeri itu produknya dia minta lebih inovatif, Pak ya. Kalau di sini di domestik itu biasanya tidak terlalu inovatif. Kemudian persyaratan yang diinginkan oleh perusahaan luar negeri itu pasti lebih tinggi, Pak. Terutama yang kita ekspor seperti negara-negara maju seperti Jepang, kemudian juga di Hamburg, Jerman, itu permintaannya sangat-sangat boleh dikatakan rumit lah ya untuk produksinya. Dan terutama standarnya mereka harus tinggi banget. Ya, apa yang Anda lakukan ketika memang ada request ataupun mungkin kualifikasi dari produk yang cukup rumit yang dimintakan oleh market di luar negeri? R&D kita pasti akan berusaha melakukan yang terbaik untuk bisa sesuai masuk ke spek yang mereka inginkan. Dan sejauh ini mereka oke-oke saja ya? Oke-oke saja. Baik, secara tren permintaan sendiri, Pak Agus, untuk yang domestik dari tahun ke tahun seperti apa? Meningkat, Pak. Cuman ketika tahun ini ya seperti kita ketahui karena COVID, sedikit agak menurun pada beberapa sektor. Karena benang kita ini kan tidak hanya dipakai di satu sektor saja, Pak. Penutup dari karung-karung itu kan banyak sekali kegunaannya. Jadi karungnya ini bisa dipakai untuk kemasan beras, bisa juga dipakai untuk kemasan pakan ternak dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ada beberapa customer yang terimbas dengan COVID
Tapi ada juga yang enggak. Contohnya yang enggak ini misalnya kayak pabrik beras. Itu tidak terimbas COVID, Pak. Justru kita ekspansi di sana ketika terjadi COVID ini. Baik. Bagaimana tren untuk pasar internasional? Kita akan bahas usai jeda berikut ini, Pak Agus dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.